Ronaldo cetak gol, Portugal hajar timnas Qatar. Cristiano Ronaldo mencetakkan gol dan turut berperan mengantarkan timnas Portugal mengalahkan Qatar dalam sebuah laga persahabatan. Ronaldo yang diturunkan sejak menit awal berhasil membuka keunggulan Portugal atas Qatar di menit ke-37. Gol Ronaldo itu menunjukkan kemampuan CR7 dalam membaca peluang. Gol ini bermula dari keputusan Matheus Nunes mengirimkan umpan ke tiang jauh dan Diogo Dalot berlari kencang mengejar bola dan langsung mengirimkannya ke depan gawang lawan. Namun setelah gol tersebut, aksi Ronaldo tak bisa berlanjut lantaran pelatih Fernando Santos memutuskan menarik keluar Ronaldo di jeda laga yang kedua. Portugal berhasil menang 3-0 pada laga ini berkat dua gol lainnya yang dicetakkan oleh Jose Fonte di menit ke-48 dan juga Andre Silva di menit ke-90. Guardiola tak terkejut lihat kondisi Barcelona saat ini. Kiprah Barcelona musim 2021-2022 menjadi sorotan, bukan karena hal positif, tetapi raksasa La Liga itu tengah dirundung kabar negatif, karena justru kini berjalan mundur. Hal ini terlihat dari posisi mereka di La Liga Spanyol yang tertahan di peringkat yang ke-9, serta dua kekalahan yang dialami dalam dua laga perdana fase grup Liga Champions musim ini. Situasi sulit di Barcelona seperti sekarang rupanya sudah diprediksi oleh Guardiola sejak tahun 2020 yang lalu. Pelatih yang pernah membawa era gemilang di Barcelona itu menyebut jika kepergian dari Lionel Messi menjadi penyebab utama. Dan akhirnya pernyataan Guardiola itu kemudian menjadi kenyataan. Diketahui Lionel Messi tidak hanya mencetakkan puluhan gol di setiap musimnya, namun juga menjadi pemain kunci permainan untuk bisa menyabet banyak gelar juara di Spanyol. Lionel Messi merendah soal Ballon d'Or yang ke-7. Lionel Messi menilai bahwa dirinya sama sekali tidak memikirkan sebagai favorit pemenang di ajang Ballon d'Or pada tahun ini. Messi juga mengakui bahwa selama ini ia tidak pernah membayangkan secara berlebihan soal memenangkan Ballon d'Or. Tentu akan menyenangkan bisa meraih satu trofi lagi, meski saat ini sungguh luar biasa bisa menjadi satu-satunya pemain yang punya 6 gelar tersebut, ujar Messi kepada Marca. Pada tahun lalu Messi meraih Ballon d'Or yang ke-6 dan di tahun ini Messi punya modal untuk memenangkan gelar tersebut. Meski gagal di Barcelona, Messi bisa membawa Argentina memenangkan Copa America. Selain itu, catatan individu Messi juga masih impresif. Pemain yang kini merumput bersama PSG itu bisa berhasil membukukan 38 gol dan juga 14 assist bersama Barcelona pada tahun yang lalu. Di Copa America, Messi juga terpilih sebagai pemain terbaik dengan torehan 4 gol dan 5 assist sepanjang turnamen tersebut. Barcelona akan tinggalkan Camp Nou. Barcelona untuk sementara harus berpisah dengan stadion kebanggaan mereka yakni Camp Nou. Hal ini lantaran markas Blaugrana rencananya akan menjalani renovasi. Dilansir dari Radio Catalan, hal senada akan dilakukan oleh raksasa La Liga Spanyol tersebut. Rencananya renovasi akan dimulai pada tahun 2022 dan diprediksi berlangsung selama 4 tahun. Dalam laporan tersebut dikatakan, jika proses renovasi akan membuat kapasitas stadion meningkat menjadi 110.000 kursi penonton. Renovasi juga akan mengubah sekitar stadion, termasuk toko resmi dan juga museum klub. Nantinya untuk sementara El Barça harus mengungsi dari Camp Nou selama 1 tahun, dan mereka rencananya bakal menggunakan stadion Johan Cruyff untuk laga kandang. Sergio Aguero dikabarkan akan fit di laga El Clasico. Ketika menderita cedera betis sejak awal bulan Agustus 2021 yang lalu, Sergio Aguero belum juga bisa mendapatkan menit bermain di Barcelona hingga kini. Namun demikian, kondisinya sudah terlihat mengalami perkembangan yang positif. Menurut laporan yang dilansir dari Daily Mail, Blaugrana bahkan sudah mengetahui kapan akan bisa memainkan Aguero untuk pertama kalinya, yaitu ketika bertemu dengan rival abadinya yakni Real Madrid di laga lanjutan La Liga Spanyol pada hari Minggu 24 Oktober nanti. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi, maka Ronald Koeman sepertinya juga mengharapkan mantan pemain Atletico Madrid itu akan segera bisa menyetel dengan gaya permainan Barcelona, karena diketahui mereka sekarang mengalami seret gol sepanjang awal musim ini. Ronaldo
Ronaldo dianggap tidak pantas raih penghargaan Liga Inggris edisi September. Sejauh ini Ronaldo sudah mencetakkan 3 gol dari 4 pertandingan yang ia jalankan sejak bulan September. Berkat penampilan impresif itu, membuat CR7 dianugerahi penghargaan pemain terbaik Liga Inggris untuk edisi September 2021. Meski peraih 5 Ballon d'Or sudah resmi membawa pulang penghargaan tersebut, namun Gary Lineker justru tidak merasa Ronaldo pantas untuk meraihnya. Sebab dirinya menilai jika penyerang Liverpool yakni Mohamed Salah lebih berhak untuk mendapatkan gelar tersebut. Tanggapan Lineker akan hal itu nampaknya tidak terlihat berat sebelah mata. Jika dilihat dari penampilan Mohamed Salah sepanjang bulan September yang lalu, ia juga menampilkan ketajaman secara konsisten dengan berhasil mengoleksi 3 gol dari total 3 penampilan. Secara keseluruhan, pemain berpaspor Mesir tersebut juga unggul statistik dari Ronaldo. Selain itu juga ia sukses mencatatkan namanya ke papan skor dari total 7 laga beruntun yang dijalani The Reds pada awal musim ini. Setelah Newcastle United, Pangeran Arab Saudi juga akan membeli Inter Milan. Newcastle United kini resmi menjadi klub kaya raya yang baru. Dikutip dari berbagai sumber, Mohammed bin Salman punya kekayaan yang sangatlah melimpah. Ia diperkirakan 13 lebih kaya jika dibandingkan pemilik Manchester City yakni Sheikh Mansur. Dikutip dari Football Italia, Newcastle United belum membuat Mohammed bin Salman merasa puas. Mereka punya rencana besar lain di sepak bola. Namun melalui PIF, mereka tengah menyusun rencana untuk membeli Inter Milan. Tetapi PIF tidak begitu saja membeli Inter Milan dari Sunning Group. Mereka telah menetapkan persyaratan yang harus lebih dulu dipenuhi oleh pihak Inter Milan. Syarat itu adalah jaminan izin untuk membangun stadion yang baru. PIF meminta jaminan manajemen Inter Milan untuk mendapatkan izin pembangunan stadion yang baru. Dan jika proposal tentang pembangunan stadion ini rampung, maka pihak PIF akan segera melakukan negosiasi dengan Sunning Group untuk akuisisi Inter Milan. Jadi klub kaya raya baru, Newcastle United langsung dekati penyerang Manchester United. Berstatus sebagai klub kaya raya baru, Newcastle United bersiap langsung tancap gas di bursa transfer Januari mendatang untuk bisa memperkuat skuad mereka. Dan mereka sekarang telah dikaitkan dengan sejumlah nama top untuk diboyong ke St. James Park. Nama terbaru yang sekarang muncul adalah Anthony Martial. Dengan laporan dari media Prancis menyebutkan bahwa Newcastle United sudah melakukan pendekatan untuk bisa mengontrak penyerang internasional Prancis tersebut pada bursa transfer Januari nanti. Newcastle United juga tahu betul bahwa pemain berusia 25 tahun itu masih muda dan bisa menjadi investasi jangka panjang untuk Newcastle United. Dia juga kemungkinan bersedia pindah karena kesulitan mendapatkan tempat bermain di Old Trafford dengan keberadaannya Cristiano Ronaldo dan juga Edinson Cavani. Sejauh ini tim rekrutmen Newcastle United telah melakukan kontak mengenai transfer pemain internasional Prancis tersebut. Dikabarkan The Magpies telah menghubungi pihak Manchester United dan juga agen dari sang pemain. Balas transfer Calhanoglu, AC Milan ingin bajak Brozovic dari Inter Milan. Memang pada dasarnya pihak Rossoneri saat ini tengah membutuhkan seorang gelandang tengah yang baru karena mereka bersiap kehilangan Frank Kessie yang akan pergi dengan sebagai pemain bebas transfer ketika kontraknya akan berakhir di akhir musim ini. Kini laporan dari Calcio Mercato mengklaim bahwa Rossoneri melirik gelandang Inter Milan yakni Marcelo Brozovic. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 28 tahun itu masih ingin memperbarui kontraknya di Giuseppe Meazza yang berakhir pada akhir musim ini karena diketahui dia menuntut kenaikan gaji. Saat ini dia berpenghasilan 58 miliar per pekan dan dia minta kenaikan gaji sebesar 82,5 miliar per pekannya. Melihat peluang tersebut, Rossoneri dikabarkan siap merencanakan serangan balasan kepada Inter Milan atas transfer gratis dari Hakan Calhanoglu dengan mencoba merekrut Marcelo Brozovic secara gratisan pada akhir musim ini. Real Madrid masih ingin rekrut Aymeric Laporte dari Manchester City. Walau diketahui sudah memiliki David Alaba dan juga Eder Militao, Ancelotti masih ingin menambah kekuatan skuadnya.
Dikutip dari Daily Star, Real Madrid mulai mencari tambahan bek tengah yang baru lagi. Satu di antara pemain yang mereka incar adalah bek milik Manchester City, yakni Aymeric Laporte. Menurut laporan tersebut, pihak Real Madrid sudah lama mendambakan Aymeric Laporte. Bek tengah Spanyol itu tampil apik bersama Atletico Bilbao, hingga akhirnya ia pindah menuju Manchester City pada tahun 2018 yang lalu. Sang pemain dinilai punya kemampuan di atas rata-rata dan memahami medan sepak bola di Spanyol, sehingga ia dinilai bakal jadi pengganti yang sepadan untuk Ramos di lini pertahanan Real Madrid. Diketahui juga Laporte mulai kalah bersaing dengan Ruben Dias dan juga John Stones yang performanya sangat konsisten sejak awal musim kemarin. Jika Madrid berani menjamin jam bermain untuk sang pemain, Laporte dikabarkan siap kembali pulang ke Spanyol. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Semua berita yang kami wartakan kami rangkum dari berbagai sumber media, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi olahraga lainnya, jangan lupa mampir di channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.